Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran fisika. Baiklah teman-teman, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang perubahan lingkungan. Kita akan bahas apa saja aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan lingkungan. Baiklah, sebelum kita bahas, kita ketahui dulu pengertian dari pemanasan global. Pemanasan global merupakan gejala peningkatan rata-rata suhu permukaan bumi. Nah, di sini peningkatan suhu permukaan bumi penyebabnya adalah peristiwa efek rumah kaca yang disebabkan oleh gas rumah kaca yang menumpuk pada atmosfer bumi. Salah satunya adalah gas CO2 yang banyak dihasilkan oleh aktivitas manusia. Nah, berikut terdapat beberapa aktivitas manusia yang dapat menyebabkan pemanasan global. Yang pertama yaitu kegiatan alih fungsi lahan. Nah, alih fungsi lahan, khususnya lahan hutan, selain mengurangi habitat hewan, tumbuhan, bahkan mengganggu keanekaragaman hayati, ternyata juga memiliki andil dalam peningkatan suhu dunia, teman-teman. Alih fungsi lahan dilakukan dengan cara yang paling umum, yaitu membakar lahan hutan. Hal ini menyebabkan pelepasan gas rumah kaca, yaitu gas karbon dioksida dan karbon monoksida yang berbahaya bagi kesehatan. Nah, ternyata ini merupakan salah satu penyebab dari pemanasan global, teman-teman. Kita bisa lihat contohnya seperti pada gambar berikut. Baik, kita lanjut ke kegiatan yang kedua, yaitu adalah penggunaan freon sehari-hari. Pembuatan freon berkembang sejak tahun 1930. Penggunaan freon ini ternyata dapat menimbulkan penipisan ozon dan peningkatan efek rumah kaca. Indonesia adalah negara beriklim tropis. Gedung-gedung bertingkat di kota besar selalu dilengkapi pendingin ruangan yang mengandung freon. Freon 11, 12, atau 22 banyak dimanfaatkan sebagai bahan refrigeran atau bahan pendingin ruangan untuk AC, kulkas, dan bahan aerosol. Nah, ternyata freon ini atau penggunaan AC itu dapat menimbulkan penipisan ozon dan peningkatan efek rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global. Nah, ini dia teman-teman. Contohnya penggunaan AC ya, dan kulkas serta bahan aerosol. Baiklah, aktivitas yang ketiga yaitu aktivitas kendaraan bermotor yang tentu saja ini sehari-hari kita gunakan ya teman-teman. Udara adalah faktor penting dalam kehidupan. Akibat aktivitas kendaraan bermotor meningkat, maka emisi gas buang hasil reaksi pembakaran juga meningkat, sehingga menyebabkan pencemaran udara terutama di perkotaan yang mencapai angka 70%. Gas-gas buang hasil reaksi pembakaran itu mengandung ini, gas nitrogen, sulfur dioksida, karbon monoksida, metana, dan pencemar partikulat berupa hidrokarbon dan logam timbal. Nah, ini merupakan gas-gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global ya teman-teman. Untuk mengurangi emisi gas buang yang berbahaya, maka dalam mesin kendaraan biasanya dipasang alat yang bernama catalytic converter. Alat ini berfungsi mengubah gas-gas beracun menjadi gas-gas yang lebih ramah lingkungan. Nah, sebenarnya aktivitas kendaraan bermotor ini harus mulai kita kurangi ya teman-teman, karena ini merupakan salah satu penyumbang terbesar yang menyebabkan efek rumah kaca dan pemanasan global. Baiklah, aktivitas selanjutnya yaitu penggunaan plastik. Penggunaan plastik juga pastinya tidak luput dari kehidupan sehari-hari. Plastik dapat terurai menjadi mikroplastik melalui proses biodegradasi dengan bantuan mikroorganisme, sinar matahari, panas, dan air. Mikroplastik akan mencemari semua bagian dunia, bahkan hingga ke lautan yang dalam. Nah, mikroplastik ini berasal dari kemasan plastik yang berwarna putih dan transparan yang disebut PET. PET dapat mengalami biodegradasi sehingga melepaskan gas CO2. Nah, penggunaan plastik juga ternyata merupakan penyebab dari pemanasan global. Oleh karena itu, kita harus bijak dalam menggunakan plastik. Kita bisa menggantinya misalnya menggunakan paper bag yang bukan hanya sekali pakai dan lain-lain. Baiklah teman-teman, berikut solusi mengatasi pemanasan global. Yang pertama adalah penggunaan energi terbarukan sebagai sumber energi yang ramah lingkungan. Kemudian yang kedua adalah gaya hidup yang berkelanjutan. Nah, ayo kita sama-sama selamatkan bumi kita. Say no to plastic, stop pollution, save energy, plant a tree, save water, and stop pollution. Yuk, semangat semuanya. Baik, kita cukupkan untuk materi pertemuan hari ini. Mari kita selamatkan bumi. Terima kasih.